Sandal diciptakan guna melindungi telapak kaki dari ganasnya alam. Pembuatannya dengan mempertimbangkan model yang sederhana dan ringan dipakai. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan kami tentunya di channel Seneng Sinau yang selalu berbagi informasi mengenai yang belum kita ketahui. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga di dalam setiap aktivitas teman-teman semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta rezeki yang banyak. Melacak sejarah sandal. Sandal merupakan bentuk sederhana dari pelindung kaki. Ia bisa terbuat dari bahan kulit, plastik, tali, jerami, logam, atau ban bekas. Sandal cocok dipakai untuk keadaan panas, iklim kering, dan daerah berbatu. Ia juga dipakai untuk melindungi kaki dari serangga beracun, batu tajam, padang pasir nan panas, hingga dinginnya salju. Sejak lama sandal sudah digunakan masyarakat Anasazi, misalnya suku kuno yang mendiami daratan barat daya Amerika pada 8.000 sampai 10.000 tahun lalu diketahui sudah menggunakan sandal. Terbuat dari serat tanaman yucca yang disusun menjadi anyaman, sandal ini diikatkan ke kaki dengan tali yang berbentuk V. Sandal terus berevolusi dari bahan hingga modelnya dan tetap menjadi pilihan dalam berbusana dan beraktivitas. Pertama, sandal Sumeria. Perajin sandal di Sumeria sekitar 6000 sebelum Masehi mulai menggunakan kulit binatang untuk membuat sandal. Kemudian sandal Mesir. Para arkeolog mengidentifikasi salah satu hieroglif tertua dari Mesir menampilkan kisah tentang pembuat sandal. Gambar-gambar ini yang tertera dalam sejumlah makam menunjukkan bahwa Raja Menes yang berkuasa pada 3100 sebelum Masehi selalu menyertakan pembuat sandal kemanapun dia pergi. Sandal biasa dipakai para bangsawan, umumnya terbuat dari kayu, kulit kambing, atau serat dari tanaman papirus atau palem. Selanjutnya, capli. Jalur perdagangan kuno yang disebut jalur sutra memberi pengaruh terhadap persebaran pola dasar sandal. Sejak 3000 sebelum Masehi, daerah Capal, India terkenal sebagai pembuat sandal yang kemudian dikenal sebagai capli. Sandal ini terbuat dari kulit lembu, kambing, atau sapi. Masuknya Islam ke India pada abad ke-11 memberi perubahan terhadap model sandal di sana, mulai dikenal model selop. Selanjutnya, Koturnus. Aktor teater Yunani kuno pada 1000 sampai 700 sebelum Masehi biasa menggunakan sandal ini. Bentuknya dibuat tinggi beberapa sentimeter dengan alas dibuat empuk seperti lapisan gabus. Tak hanya aktor, para pelacur kota Yunani pun memakainya. Terbuat dari kulit yang telah dicelup larutan berwarna hijau atau kuning. Paduka. Sandal dari Babilonia kuno sekira 600 sebelum Masehi ini terbuat dari kayu. Di antara ibu jari dan jari telunjuk kaki terdapat pembatas yang dijepit supaya sandal tidak terlepas. Sandal ini dihiasi dengan batu-batu yang disusun dengan indah. Para bangsawan memakainya untuk ke tempat pemandian atau mengunjungi para harem. Di Persia, selain digunakan para bangsawan, sandal juga dikenakan prajurit dan pemimpin agama. Khusus, sandal prajurit biasanya masih ditambah dengan pelindung dari logam seperti kuningan. Selanjutnya, sandalium. Pada era Romawi 100 sampai 50 sebelum Masehi, istilah sandalium menunjukkan sandal itu sendiri. Para petarung gladiator biasa memakai sandal yang terbuat dari kulit. Di era Kekaisaran Romawi, persoalan warna sandal masih menjadi pembeda status. Julius Kaisar Roma memilih sandal dengan warna merah dan ungu. Begitu pula anaknya. Sementara Poppae, istri Kaisar Nero, memilih sandal yang terbuat dari emas dengan tatahan batu-batu berharga.
Geta, sandal dari Jepang ini mulai berkembang di era Heian 794 sampai 1194, terbuat dari kayu. Sandal ini memiliki semacam dua hak yang disebut H setinggi 4 sampai 5 cm. Fungsi dari H setinggi ini adalah menghindarkan kain kimono, busana tradisional Jepang, dari kotoran ketika berjalan. Sandal Bakyak seperti Geta ini menjadi terkenal pada era Edo. Selain Geta, ada pula Waraji. Waraji adalah sandal nyaman jerami atau tali. Pada zaman feodal abad ke-12 hingga 19, kaum samurai Jepang dan pasukan infanteri biasa memakai sandal jenis ini. Selanjutnya, espadrille. Di wilayah Spanyol, sandal ini dikenal ringan karena terbuat dari anyaman jerami dan bahan linen buatan pabrik. Nama espadrille sendiri diambil dari sebuah tanaman Esparto yang menjadi bahan utama sandal ini. Sebelum dianyam menjadi sandal, Esparto terlebih dahulu dibakar supaya mendapat serat tanaman yang ulet. Pada abad ke-13, sandal ini biasa dipakai pasukan infanteri Raja Aragon. Perkembangannya terbatas di daerah Prancis Selatan, Spanyol, dan Portugal. Sandal espadrille yang terbuat dari ban bekas sempat populer pada 1930-an, terutama di kalangan kaum bohemian di Amerika. Selanjutnya, sandal modern. Film bisu yang diproduksi Hollywood pada awal abad ke-20 kerap menampilkan kisah-kisah epik yang bersumber dari Alkitab, seperti film The Ten Commandments yang disutradarai Cecil B. DeMille. Aktor dan aktrisnya menggunakan sandal berbahan seperti kulit. Yang memproduksi ribuan sandal untuk film itu adalah Salvatore Ferragamo, imigran asal Italia yang menjadi pembuat sepatu terkenal. Desain itu langsung jadi tren fashion. Selanjutnya itu sandal jepit. Setelah Perang Dunia II, serdadu Amerika kembali ke negaranya dengan membawa zori atau sandal jepit tradisional dari Jepang sebagai souvenir. Sempat tren, sandal ini ditinggalkan karena berbahan karet murah yang lebih lecet. Tapi ia tak benar-benar tenggelam. Pada 1957, Maurice York, pembisnis dari Selandia Baru, mematenkan produk sandal karetnya dengan nama jandal, diambil dari kata Japan dan sandal. Perkembangan industri plastik itu andil dalam produksi sandal. Berharga murah secara massal, Jepang mempeloporinya. Kemudian pada 1950-an, teknik cetak baru yang menggabungkan karet dan plastik diperkenalkan di Taiwan. Hingga saat ini sandal jepit paling banyak ditemui. Baiklah teman-teman, itulah informasi yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita ya tentunya. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Terima kasih, sampai jumpa.